Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Desta Kunaila dengan NIM 2317101069 dari THPC akan mempresentasikan jurnal Drying 19 dengan judul Drying and Quality Characteristic of Tilapia Fish Fillet Dried with Hot Air Microwave Heating. Selanjutnya adalah introduction, di mana produksi ikan tilapia ini sangat besar di dunia. Namun ikan tilapia ini memiliki kandungan air mencapai 80% sehingga mudah mengalami kerusakan karena adanya aktivitas enzim dan pertumbuhan bakteri. Sehingga dibutuhkan pengeringan thermal drying yang digunakan untuk menurunkan kadar air, menghambat mikroba, dan memperpanjang umur simpan. Namun pengeringan udara panas konvensional biasanya membutuhkan waktu yang lama dan dapat menurunkan mutu produk seperti warna, tekstur, dan rehidrasi. Gelombang mikro mampu memanaskan produk dengan cepat dan efisien, tetapi pada bahan berair tinggi bisa dapat merusak strukturnya. Karena itu dikembangkannya kombinasi antara hot air dengan microwave drying untuk menggabungkan kelebihan keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan bagaimana kombinasi pengeringan udara panas dan gelombang mikro mempengaruhi karakteristik pengeringan dan mutu dari filet ikan tilapia, misalnya pada penyusutan, kemampuan rehidrasi, dan recovery, guna mendukung penerapan teknologi ini di dalam industri. Selanjutnya adalah material dan methods dengan alat bahan sampel ikan tilapia, stainless steelware mask, hot air drying oven, dan microwave drying. Kemudian untuk prosedurnya adalah pertama persiapan ikan filet tilapia dengan dimensi ukuran 30 x 20 x 3 mm. Kemudian diletakkan ke dalam stainless steelware mask dan dilakukan pra-pengeringan dengan udara panas atau dengan hot air drying dengan suhu udara 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius dengan kecepatan udara 1,5 meter per sekon dengan waktu 4 jam. Selanjutnya dilakukan pengeringan lanjutan dengan gelombang mikro dengan alat microwave drying dengan daya microwave 200, 400, 600 watt dan variasi waktu ada 2, 4, 6, 8, dan 10 menit. Kemudian hasil dari metode ini dilakukan pengukuran kadar air, pH ratio, rehydration ratio, dan recovery ratio. Dari hasil perlakuan, selanjutnya dilakukan analisis kadar air, di mana didapatkan kurva untuk pre-drying pada suhu 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Untuk pre-drying 40 derajat Celcius, kadar air awal saat masuk microwave sekitar 1,3 hingga 1,4 gram air per gram basis basah, di mana pada 200 watt penurunan lambat dari 1,4 basis kering pada 0 menit dan menjadi 0,7 basis kering pada 10 menit. Untuk 400 watt dari 1,4 basis kering menjadi 0,13 basis kering pada 10 menit dan 600 watt terjadi penurunan yang sangat cepat dari 1,4 basis kering menjadi 0,1 basis kering pada menit ke-8 hingga ke-10. Untuk pre-drying 50 derajat Celcius, kadar awal jauh lebih rendah, sekitar 0,48 hingga 0,50 gram air per gram basis kering, di mana 200 watt dari 0,5 basis kering pada 0 menit menjadi 0,13 hingga 0,14 basis kering pada 10 menit. Untuk 400 watt dari 0,5 basis kering menjadi 0,11 basis kering pada 6 menit. Untuk 600 watt penurunannya terjadi sangat cepat, di mana 0,5 basis kering menjadi mendekati 0 pada menit ke-10. Untuk mencapai kadar air yang sama yaitu 12% basis basah untuk hot air microwave 50 derajat Celcius ditambah perlakuan 400 watt microwave memiliki waktu kurang dari 6 menit untuk pengeringan microwave setelah 4 jam pra-pengeringan. Namun pada hot air 50 derajat Celcius saja tanpa perlakuan microwave membutuhkan sekitar 19 jam untuk mencapai kadar air yang sama. Jadi kombinasi hot air microwave drying secara drastis memperpendek waktu pengeringan dibanding hot air drying konvensional dengan laju penurunan air yang jauh lebih tinggi pada semua level daya microwave. Selanjutnya adalah shrink age ratio, di mana pada pre-drying 40 derajat Celcius, shrink age awal bernilai 42%. Pada pre-drying 50
derajat Celcius, range awalnya adalah 58%, di mana semakin tinggi suhu pre-drying maka semakin besar penyusutan awal. Pada 40 derajat Celcius, kadar air awal lebih tinggi, sehingga saat terkena microwave, banyak air yang keluar dengan cepat, di mana perubahan shrink age ratio selama microwave lebih besar. Sedangkan pada 50 derajat Celcius, sebagian besar air sudah hilang, sehingga tambahan rasio shrink age selama microwave lebih kecil. Hasil dari rehydration ratio, di mana pada suhu pre-drying 40 derajat Celcius selama 10 menit pada 200 watt hanya mencapai sekitar 50-60%, sedangkan pada 600 watt sudah mendekati 100%. Artinya, pada pre-drying 40 derajat Celcius, penambahan daya dan waktu microwave sangat efektif meningkatkan kemampuan rehidrasi. Di mana pada 40 derajat Celcius ini kadar air saat masuk microwave ini sangat tinggi. Jadi selama microwave banyak air yang keluar cepat dan membentuk pori dan rongga, sehingga strukturnya lebih spongy dan sangat responsif terhadap peningkatan daya, sehingga nilai dari rehydration ratio itu melonjak. Sedangkan pada pre-drying 50 derajat Celcius, rehydration ratio sudah tinggi sejak awal, sehingga fillet sudah lebih menyusut dan padat, kadar airnya lebih rendah, sehingga struktur sudah terkompak, sehingga tambahan microwave hanya menaikkan rehydration ratio sedikit. Selanjutnya adalah recovery ratio, di mana pada awal pre-drying 40 derajat Celcius, ratio awal sekitar 62-65%. Pada menit ke-8, 200 watt sekitar 52%, pada 400 watt 45%, dan 600 watt 42%. Daya microwave yang lebih rendah, yaitu 200 watt, menghasilkan recovery ratio lebih tinggi, di mana struktur fillet yang kurang rusak permanen, sehingga setelah rehidrasi lebih banyak pulih ke kondisi awal. Pada daya yang tinggi, yaitu 400-600 watt, memberikan pemanasan sangat intens, sehingga terjadi lebih banyak kerusakan jaringan, sehingga recovery rasionya menurun. Sedangkan pada pre-drying 50 derajat Celcius, recovery awalnya lebih rendah, yaitu sekitar 48-50%. Di ujung 10 menit, nilai recovery ratio umumnya lebih rendah dibanding kondisi awal, yaitu mendekati 35-40 derajat Celcius. Karena sebelum microwave, sampel sudah dipanaskan 50 derajat Celcius, strukturnya lebih menyusut dan kompak. Sejak awal, recovery ratio sudah lebih rendah dibanding 40 derajat Celcius. Tambahan beban microwave, apalagi pada daya yang sangat tinggi, membuat struktur lebih makin sulit dipulihkan saat rehidrasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini, di mana kombinasi pre-drying udara panas yang diikuti dengan microwave secara signifikan memperpendek waktu pengeringan fillet tilapia dibanding hanya dengan hot air drying. Penggantian dari hot air ke microwave sebaiknya dilakukan ketika kadar air fillet sekitar 0,5 gram air per gram basis basah, di mana kondisi ini memberikan laju pengeringan tinggi dan mutu produk yang baik. Suhu hot air yang lebih tinggi menyebabkan shrink age ratio dan degradation ratio lebih besar, di mana semakin rendah suhu pre-drying, semakin cepat peningkatan degradation ratio selama pengeringan microwave. Recovery ratio justru menurun ketika daya microwave dan suhu udara panas dinaikkan, menunjukkan bahwa pengeringan yang terlalu kiat menyebabkan kerusakan struktur yang lebih sulit untuk dipulihkan pada saat rehidrasi.